Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladhi anzala al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu Al-Quran sebagai pelajaran yang paling mahal harganya dan sebagai obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Katakan, hai Muhammad, dengan agama Islam dan dengan Al-Quran hendaklah kamu cari bahagia. Mencari bahagia dengan Islam dan Quran lebih baik daripada kamu mengumpulkan apa saja yang ada di muka bumi ini untuk mendapatkan kebahagiaan. Maha benar Allah yang Maha Agung dengan firman-Nya, surat Yunus ayat 57-58. Bapak saudara kaum muslimin yang sangat saya hormati, saya muliakan, Allah menginginkan kita bahagia di dunia, bahagia juga di akhirat. Maka kunci bahagia itu dari dua. Kul bifadlillah, yang pertama bifadlillah. Kata Ibnu Katsir, bifadlillah itu Islam. Yang kedua wa birahmatihi, dengan Quran. Fabidzalika, dengan dua itu, falyafrahu, hendaklah kamu bahagia. Huwa khairun mimma yajma'un, mencari bahagia dengan dua itu lebih baik dari kamu mencari bahagia dengan harta, dengan tahta, dengan wanita, dengan pria, dengan pasanganmu. Bapak saudara, kata Imam Ghazali, kalau kamu cari bahagia selain daripada Quran, pasti tidak dapat. Kalaupun dapat, pasti tidak banyak. Kalaupun banyak,
tidak lama. Jadi carilah bahagia Bapak. Bapak, tidak ada orang tidak Islam mencari bahagia, tidak mungkin dapat. Orang Islam ini, kita ini Islam mencari bahagia nggak pakai Quran, tidak bakal dapat. Bapak dari bahagia nggak pakai Quran nggak dapat. Kalaupun dapat, pasti tidak banyak. Kalaupun banyak, pasti tidak puas. Kalaupun puas, pasti tidak lama. Sebentar. Setelah itu kamu masuk kubur itu awal penderitaanmu. Tapi kata beliau Imam Ghazali, kalau kau cari bahagia dengan Quran, ada 4 kata pasti lagi. Kau cari bahagia bersama Quran, pasti dapat. Pasti dapat. Sudahlah dapat, pasti banyak. Kau bahagia, banyak dari sekelilingmu membawa bahagia. Anakmu membawa bahagia, istrimu membawa bahagia, cucumu, suamimu, pasanganmu, tetanggamu, banyak bahagia. Pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti puas. Cari bahagia pakai Quran pasti puas. Sudahlah puas, pasti lama. Sampai kapan? Sampai bertemu melihat wajah Allah Ta'ala. Masuk surga saja kita sudah puas. Orang yang masuk surga langsung berkata, Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah alladzi, yang telah menepati janjinya. Wa awrasnal ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasya'. Yang telah menepati janjinya, ucapan pertama orang masuk surga, alhamdulillah. Begitu dia mengucapkan alhamdulillah melihat surga, dia puas. Ternyata belum apa-apa surga itu. Surga itu belum apa-apa. Kepuasan yang paling puncak apa? Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Ketika melihat wajah Allah, mata inilah puncak kebahagiaan ketika melihat wajah Allah Ta'ala di dalam surga. Kapan dapatnya? Kau pasti dapat kalau kau cari bahagia itu bersama Quran. Pertanyaannya, bagaimana mencari bahagia bersama Quran itu? Rasulullah jawab, kata beliau, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Mencari bahagia bersama Quran itu ialah belajar mengaji. Yang kedua, mengajar mengaji. Di tengah-tengahnya ada 5. Antara belajar dan mengajar ada 5 di tengah itu. Bapak mau bahagia, tapi bapak sampai hari ini tidak pandai mengaji. Apa gimana bahagia? Bohong mau dapat bahagia. Bapak bahagianya bahagia, ya bahagia sebentar. Tidak puas. Jadi mengaji itu, belajar Al-Quran itu minal mahdi ilal lahdi. Belajar ngaji itu dari ayunan sampai liang lahat. Tidak ada di antara kita ini yang berhenti jadi murid, tidak boleh. Kita harus jadi murid terus sampai mati. Belum mahir kita, belum. Kita belum mahir Quran. Quran itu kita pelajari. Baru ini belajar mengaji, belum isinya, belum. Nomor 1 belajar mengaji. Bapak harus minta disimak bacaannya oleh ustaz, oleh qari. Setiap masjid pasti ada guru. Bapak belajar, bapak mengaji. Kalau bapak belajar mengaji, itu kebahagiaan baru 1/7. 1/7 bahagia udah dikasih bapak. Ya, setiap masjid pasti ada guru. Kalau bapak ke di Madinah, Masjid Nabawi, itu raja menempatkan setiap tiang-tiang masjid itu 1 guru ngaji. Coba lihat, bapak pergilah ke Madinah, pergilah ke Mekah. Berapa tiang masjid itu? 1 tiang, 1 guru ngaji. Bapak lewat dipanggilnya, haji, haji sini, duduk, baca Fatihah. Fatihah saja kita udah salah. Dan dari kecil udah hafal, tapi masih salah Pak. Coba Bapak
325.345 huruf dalam Al-Quran itu. Kalau terbalik-balik salah-salah tapi murid, tidak apa-apa. Tapi kalau nggak jadi murid menganggap sudah pintar dan dimaafkan. Tidak lengkap pahala kita. Apa jadi murid? Yang kedua, mencari bahagia bersama Quran. Yang kedua, baca tiap hari, Pak. 3 kali sehari. Bapak harus membaca Quran itu 3 kali sehari. Pagi, siang, sore, dosisnya begitu. Jangan obat dokter aja 3 kali sehari. Ini obat yang paling ampuh itu Quran. Bapak lihat coba, buka Quran itu. Ada berapa kali kata obat dalam Quran? 4 kali cuma. 1 Yunus ayat 57. 2 Al-Isra 82. 3 Fusilat ayat 44. 4 An-Nahl 82. An-Nahl. 4 kali kata obat. 3 kali kata obat itu diiringi Quran. Kata Allah, kamu baca Quran, kamu dengar Quran, kamu sembuh, kamu sehat. Baca, simak, sehat. Baca, simak, sehat. Baca, simak, sehat 3 kali. Yang satu sehat itu pakai madu. Kata Allah, minum madu kamu sehat. Allah yang menyuruh bapak minum madu. Yakhruju min butuniha, dari lebah itu keluar dari perutnya lebah itu syarabun madu. Mukhtalifan alwanu, warnanya macam-macam. Syifaa'ul linnas, obat buat bapak, buat kita. Bapak minum madu, Pak. Baca Quran 3 kali sehari. Nah itu yang bikin senang kita, yang bikin bahagia. Baca Quran berlembar, puasa, nggak puasa Quran nggak pegang. Bagaimana mau bahagia? Yang ketiga, mendengar, Pak. Allah perintahkan idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Di rumah itu kalau ada yang ngaji, Bapak duduk di sampingnya, Pak. Anak Bapak mengaji, Bapaknya mondar mandir, duduk. Dengarkan anakmu mengaji. Istrimu mengaji, dengarkan. Kadang mendengar itu Bapak dapat rahmat. La'allakum turhamun, Allah katakanlah, mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Kurang apa lagi? Kalau ada yang baca, dengar gini. Maka di rumah itu harus ada suara ketika yang membaca kita dengar. Kita yang baca, anak kita dengar, istri dengar. Alangkah nikmatnya, bahagialah satu rumah itu. Ya, dia pelajari, kemudian dia dengar, ya. Yang ketiga, dipahami isi dia, apa namanya, belajar isinya. Kalau tadi belajar mengaji itu baca, itu belajar terus, Pak. Yang ketiga baru isinya. Isinya belajar, baca terjemahnya. Tanya sama Ustaz, ini maksudnya apa ini? Nah, yang keempat, baru amalkan. Kata Quran itu tunjukkan cuma 2. Telunjuk Quran cuma 2. If'al la taf'al. Kerjakan semua perintah Quran, kerjakan sesuai kemampuan, udah bahagia udah. La taf'al, jangan kerjakan seluruh larangannya, jangan, nggak pakai mampu. Meninggalkan larangan nggak pakai mampu. Ya, perintahnya pakai mampu. Nah, saya nggak mampu ini haji, ya nggak usah haji. Saya nggak mampu umrah, nggak usah umrah. Walaupun wajibul haji wal umrah lillah. Sempurnakan haji umrah, perintah Allah. Tapi saya nggak mampu, nggak usah, nggak apa-apa, cukup. Apalagi menghafal. Bapak akan jadi bertambah bahagianya kalau Bapak menambah hafalan Qurannya. Saya sudah tua, nggak mungkin bisa. Kata siapa? Kata siapa orang tua nggak bisa? Bukankah sahabat Nabi tua-tua masih Islamnya? Sahabat Nabi masih Islamnya udah tua, 3 tahun hafal Quran. Surat Al-Qamar 4 kali diulang-ulang oleh Allah, kata mudah. Al-Qamar 4 kali diulang-ulang kata mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Quran itu sungguh sangat mudah untuk dipelajari, untuk dipahami, untuk diamalkan, untuk dihafal. Pakai pelajari, dipahami, diamalkan, dihafal. Mudah dihafal. Dihafal mudah.
sudah tersenyum, Pak. Cuma pertanyaannya, fahal min mudzakir, kamu mau nggak? Kalau kamu mau hafal, pasti hafal. Ah, saya udah hafal nggak hafal. Ya kamu mau hafal sekali baca langsung tutup mata ya hafal. 20 kali Pak, diulang satu ayat itu diulang 20 kali. Baca, itu kopi, mari kopi ke dalam memori kita 20 kali dibaca. Itulah lengket mulut. Remang-remang ya tutup. Itu Qurannya baca. Kan sudah 20 kali udah hafal. Lupa, bukan intip 20 kali yang kedua intip. Ya. 20 kali pertama lihat, rekam, kopi. 20 kali pertama intip. 20 kali ketiga udah hafal. Seperti Bapak menghafal Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsir, bacaan salat itu hafal sekali. Pikiran mana aja pasti lewat itu kalau Akbar kabira. Sampai tahiyat pikiran kemana-mana tampil lewat. Kenapa? Apa? Yang ketujuh, Bapak harus mengajarkan. Ya. Kalau mau bahagia Pak, ajarkan pada cucu kita, pada anak kita. Gak bisa mengajar, fasilitas. Ada anak-anak bermain-main, kamu kenapa main-main? Kamu nggak ngaji? Nggak om. Kenapa nggak ngaji? Nggak ada tempat om. Oh rumah om ada gede. Om carikan guru, ayo datang ke rumah om. Nggak bayar. Itu udah ngajar kamu. Satu orang saja baca Bismillah gara-gara Bapak. Oh Bapak udah bahagianya selangit Pak. Yang jamin bahagia Allah. Udah nggak apa-apa, bahagia. Jadi kalau kita mencari bahagia bukan jangan murah, apa kenapa? Maka Bapak Saudara yang hormati, fabidzalika falyafrahu, dengan Quran itu carilah bahagia. Jangan berhenti belajar ngaji, baca tiap hari 3 kali sehari, dengarin, mendengar, paham isinya, amalkan nomor 5, hafal nomor 6, ajarkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman, bi ni'matil Islam, bi ni'matil Qur'an. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد يا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، في القبر مونسا وعلى الصراط وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.